Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mujaddidil a'wami 'aman ba'da 'am. الذي افتتح بأفضل الأشهر شهر المحرم هذا العام وأجزل فيه العطاء والإنعام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من آمن به. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, mobil khusus yang kita muliakan, kita hormati pembina forum silaturahmi alumni Pondok Pesantren Darussalam angkatan 2003-2004, akhina Kiai Haji Abdul Haji Arsyad, dan juga yang kita muliakan, kita hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Ayahanda Dr. Haji Muhammad Husin MAG, dan semua guru-guru yang berada, yang hadir di hadapan kita ini, yang ulun muliakan. Mudah-mudahan beliau-beliau semua ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, sehingga aktif terus menjalankan tugas menyampaikan ilmu agama di Pondok Pesantren Darussalam Martapura ini. Ketua Panitia Forum Silaturahmi alumni Pondok Pesantren Darussalam yang menghormati, juga pembawa acara yang memberikan waktu pada kesempatan hari ini, dan seluruh alumni Pondok Pesantren Darussalam angkatan 2003-2004 yang sekarang juga menjadi guru-guru juga semuanya. Ulun yakin guru juga pada tanah, alumni dan guru sudah ada yang buka majelis, ada yang bisi pondok juga, ada yang madrasah, mengajar. Sekurang-kurangnya jadi kaum imam, bilal, khotib di mana-mana tempat. Karena pengalaman ulun bulan Maulid, bulan Rajab keluar daerah, baik nang di dalam maupun di luar daerah, hampir rata-rata 99% nang ulun dapati terdapat yang mereka ini sudah jadi orang yang berhasil dan sukses, alumni Pondok Pesantren Darussalam. Ada yang tadi jadi ulama juga, guru juga, buka majelis, bahkan dengan sebutan tadi kiai sorban ganal dengan selendangnya
ulun kada tahu menyanyi kada mengaku ulun guru Darussalam juga alumni pada tahun ini bahkan pada ulun pernah guru ulun pian guru di awaliyah dulu jar kelas 6 pian belajar lugat dulu jar. Nah soalnya ini bersorban sudah kan ulun ada bersorban kan mun kada ngaku kada tahu. Nah jadi guru, jadi lu yakin aja juga 2003-2004 nih guru semuanya aneh sudah. Alhamdulillah berkat Darussalam. Walaupun jadi ketua panitia tadi di Darussalam ya guring juga sepalik. Jadi ada nang ijtihad, rajin nuntut ilmu, ada nang juga babayanya juga tadi datang guring boleh. Ada juga nang sebulan sekali turun, ada juga nang mbah anak ujian aja turun, ada juga. Tapi alhamdulillah semuanya jadi sekurang-kurang jadi kaum tadi. Jadi juga dipakai orang juga. Ini berkat ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang mengatakan Allah akan mengangkat orang yang beriman. Memang syaratnya harus beriman dulu. Jadi tidak mungkin orang yang tidak beriman diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia memiliki ilmu dunia, ilmu kepintaran, kehebatan, tapi kalau tidak ada iman di dadanya, Allah tidak akan angkat. Jadi syarat pertama yarfa'illahu alladhina amanu, beriman. Kemudian setelah dia beriman, walladzina utul ilma, yang berilmu. Tentunya ilmu agama, bukan ilmu dunia, karena ilmu agama ini dunia sampai akhirat. Sampai akhirat. Darajat, beberapa derajat tinggi banyak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita melihat sudah perkembangan alumni Darussalam menyebar di pelosok manapun ada. Nah itu alhamdulillah keuntungan besar kita. Apalagi kita melihat sekarang keadaan umat Nabi Muhammad SAW, ulama-ulamanya, guru-gurunya. Nah dalam beberapa bulan ini aja sudah 5 tadi guru kita di Pondok Pesantren Darussalam. Maka guru nang tuha tadi nang duduk di uli ya, mencari gantinya ngalih mencari gantinya. Nah jadi alhamdulillah alumni yang keluar terus menyebar tadi, meningkatkan ilmu pengetahuan agamanya. Dengan disebarkan ilmu, insya Allah meningkat itu ilmu, bertambah itu ilmu, berkembang itu ilmu. Artinya kalau kita bisa ilmu jangan disimpan, jangan didiamkan, kurang-kurangnya sampaikan apa yang kita dapat, apa yang kita bisa sampaikan. Balighu anni walau ayatan, Rasulullah mengatakan sampaikan ilmu walaupun kita ada bisi seayat, sepotong ayat, sepotong hadis, kita mampu menyampaikannya, sampaikan. Padahal walaupun sekelumit halal haram kita tahu, kita padahal ini kada boleh, ini boleh, sudah menyampaikan ilmu. Artinya jangan didiamkan, ilmu berkembang, bertambah. Nah, jadi harapan kita nih Pondok Pesantren Darussalam dengan alumni yang keluar dari Pondok Pesantren Darussalam untuk mengembangkan ilmunya, terutama kita membentengi ahli sunnah wal jamaah. Apalagi di akhir zaman sekarang ini, paham bermacam-macam paham macam-macam timbul datangan. Nah kalau bukan alumni Darussalam, kalau bukan guru-guru yang ada di Darussalam yang membentengi faham kita ahli sunnah wal jamaah, mungkin sudah akan terpengaruh banyak yang sesat. Nah ini pun ada juga. Nah ini yang sangat kita sedih, di Darussalam, keluar Darussalam terpengaruh. Nah, ini yang sangat ulun tekankan, di mana-mana ulun sampaikan, keluar Darussalam, ilmu yang di Darussalam tidak dipakainya. Puluhan tahun dia menuntut ilmu di Darussalam, setelah keluar tamat sekolah, tamat juga sembahyang. Nah ini anehnya, tamat Darussalam, tamat sembahyang. Padahal Darussalam tidak pernah mengajarkan tamat sholat, tamat sembahyang. Ini sudah ada kabarnya sampai kepada kita. Ada alumni Darussalam, dia mengaku alumni, entah bujur atau kata, tapi kalau diteliti dasar bujur alumni Darussalam, kenapa bisa tamat sembahyang? Nah ini rupanya setelah diselidiki, tuntung di Darussalam, mengaji pulang ke Buncu 2-3 bulan, kada banyak, 2-3 bulan aja, jadi 60-an tahun ditinggalnya, 6-3 bulan dipakainya.
kitab nang kada bertanggung jawab. Kitabnya kada ada, nukilan-nukilan, catatan-catatan, akhirnya sampai ke makam ma'rifah. Nang itu dicarinya, ini nang bujur nih, nang iya nih jar, hakikat, ma'rifat, hakikat, yang ngebujur jar. Darussalam itu kulit aja, disambatinya pulang Darussalam, padanya lulus Darussalam. Darussalam itu kulit aja jar. Nih nang iya nih gurna ada nih jar, nang 3 bulan lima ngaji tadi, hakikat. Nah, akhirnya hakikat dikajinya, habis perataan tepat jual syariat. Nah ini luput salah. Nah ini yang perlu kita bentengi, alumni-alumni dimanapun berada. Kalau ada mendengar tadi aliran yang menyesatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, perlu kita berantas, datangi, padahi. Kalau perlu laporkan ke MUI, Majelis Ulama, di mana tempatnya tinggal. Kementerian Agama, di mana tempatnya tinggal, laporkan. Kepolisian, laporkan bahwa ini bertentangan dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan bertentangan dengan ajaran datu-datu kita. Nah, ini yang perlu membentenginya. Nah, jadi ulama-ulama kita sekarang sudah habis satu persatu diambil. Ini kalau boleh dikatakan sudah krisis ulama. Jadi alhamdulillah alumni yang menyebar mengamalkan ilmunya, memakai ilmunya, alhamdulillah kita berterima kasih. Kalau kada krisis, satu persatu ulama-ulama Tuhan kita meninggal, maka gantinya susah, payah mencarinya, payah. Nah ini keadaan di akhir zaman seperti sekarang ini. Nah jadi kita tingkatkan teruslah keimanan, ketakwaan kepada Allah dengan ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita, kita amalkan dan kita pakai. Terutama ini sudah perpindahan tahun hari ini 1 Muharram 1442 Hijriah, yang mudah-mudahan amalan-amalan di tahun-tahun yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di tahun akan datang kita istiqomah terus lurus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita di Pondok Pesantren Darussalam. Jangan sampai lupa kita mengamalkannya, dan jangan sampai menyimpang daripada syariat yang dibawa Nabi Muhammad dan yang dibawa oleh guru-guru kita. Itu pesan untuk kita semua, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Nah jadi kita sedih melihat guru-guru ini satu persatu diambil oleh Allah. Kenapa? Mungkinlah Allah lebih sayang kepadanya, Allah lebih cinta kepadanya, Allah lebih suka untuk menghadap mereka, menghadap kepada Allah. Jika kita khawatir, kita hurupi guru-guru nang alim, ulama-ulama besar itu meninggal, biar nang hurupannya 100 sikung nang mati, biar aja sirin hidup. Aku nanya kalau pikir aja dulu ya. Berpikir juga salah, nanti kira mati aja. Tapi kalau orang yang betul-betul mempertahankan agama, menyampaikan ajaran Rasulullah, mun kita kada sanggup, kita kada kawa, serahkan kepada ulama-ulama tadi. Taruhannya nyawa kita, biar ulun hurupi nyawa pian. Jangan yang kawa, tapi Allah lebih cinta kepada beliau, diambil berdahulu, diambil. Nah, padahal banyak nang mabuk, mau nang mahaur aja di kampung banyak. Jaka bang itu berdahulu. Nah, tapi itulah sudah. Kadang-kadang di dalam keluarga kita, rumah tangga kita pun, anak-anak kita ada 9 biji anak, 8 nang duga sih kok nang bagus, nang bagus diambil oleh Allah Subhanahu wa taala berdahulu. Allah sayang kepadanya, pada hati kita harap gitu, ini aja nyulung dulu nang pina tuul nih. Nah, tapi Allah ternyata mengambil yang baik, nang bagus. Rupanya Allah menunggu juga, nang kada bagus, nang kada baik disuruh menunggu taubatnya apabila. Jadi semuanya ada hikmahnya, ada hikmah semuanya. Jadi penyakit pun turun, sekarang wabah di ada tempat kita, ini pun ada hikmahnya juga. Sudah, kita jangan terlalu banyak mengeluh, juga jangan terlalu banyak menyambat itu dan ini. Yang penting kita jalankan syariat dengan baik, syariat agama dengan baik, dan berdoa memohon kepada Allah supaya penyakit wabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu ada hikmahnya. Takdir sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini dengan rukun iman yang keenam, wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah.
kadar baik, kadar buruk, semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tenang hati kita. Jadi takutan banar jangan jua lawan Covid-19 ini. Wani banar jangan jua. Mun wani banar ya nonton dibuat orang di peti itu. Dibungkus orang, dibalut orang, diplastiki orang. Hadir di kapani orang, badastar. Matinya, bawa baju kaos matinya. Nah, itu kewanian kadang-kadang menantang juga. Nah, jadi wani banar jangan jua, takutan banar jangan jua. Kita ada bisa Allah, serahkan kepada Allah. Tawakkaltu Allah. Keluar dari rumah bismillah. Tawakkaltu Allah. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah selamat. Amalkan amalan yang diajarkan guru-guru kita. Rotib ala tos, rotib ala hatta, hizib, pakai. Insya Allah selamat aja, Allah akan mengawal menjaga aja. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Nah, jadi karena tapi abot, karena tapi galau hati kita turun. Jadinya kita takutan banget tuh. Galau hati kita bisa kada kemarin, bisa kada wani, maaf aja nah. Musim Covid lagi harus buat ngiawak dah. Nah, ternyata jalan. Kalau nih orang terima aja, tawakal Allah sudah. Malam tadi di rantau. Malam tadi penutupan juga hadis Bukhari di rantau di Pebaungan jam 12 malam tadi boleh sampai ke rumah. Kada dengan pemaskarnya segung-segung juga di rantau. Di masjid binian laki yang hibak di masjid Pebaungan. Bilang kenapa ini? Karena guru sini Covid karena aja. Ulun pemaskar datang pakai masker melihat orang kada masker aja lah. Ini orang ini belainan pulang sih ada kada guru sini Covid. Hanya kada ada orang yang keluar masuk ke Pebaungan tuh, orang luar dari kota-kota luar tuh masuk ke dalam. Jadi aman aja, artinya karena yang membawa. Nah itu tentu apa-apa. Jadi alhamdulillah wa syukurillah. Jadi sebelumnya juga angkatan alumni 1994 1995 tadi juga ulun di Puji Rahayu tadi. Nah, sampaikan itu seperti ini juga tadi masalah ilmu agama. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah, jadi lihat ya, aku nih guru-guru berataan juga angkatan tadi itu semuanya sudah. Nah, jadi alhamdulillah ini pun di sini hari ini juga angkatan ini jadi guru juga berataan alhamdulillah. Jadi ulun pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada para alumni santri pondok pesantren Darussalam Martapura yang sudah keluar menyebarkan ilmunya. Alhamdulillah dengan berkat pondok pesantren Darussalam, berkat guru-guru kita, berkat ulama-ulama dulu kita, berkat pemimpin-pemimpin kita yang ikhlas menyampaikan ilmunya, menurunkan ilmunya kepada mereka. Alhamdulillah berhasil. Artinya kalau kita teliti itu 99% berhasil. Nah, jadi ibarat intal wayam tuh, kalau nya intal wayam 10 nang diharaminya sebigi aja nang tamboknya 9 berhasil. Itu 99% itu artinya sebigi aja. Nah, 10 anak ayam 9 nang jadi anak sebigi aja nang tambok. Nah, artinya banyak yang berhasil. Nah, kita alhamdulillah sekalipun ngeburing aja dari sekolahan berhasil keluar. Jadi berkat Darussalam. Nah, apalagi nak bujur-bujur ijtihad, apalagi nak bujur-bujur menyimak, mencatat, mendobit. Nah, itulah mereka-mereka yang buka majelis, mereka-mereka yang sudah jadi ulama, guru-guru, yang betul-betul dia tunduk, patuh, taat, menurut kepada gurunya waktu di kelas. Itu yang mereka masyhur, nampak bahkan lebih dari gurunya yang di kelas. Ya tadi gurunya terkejut melihat sorban gana. Nah, gurunya kan sorban, ini sorban lah. Memang dia lebih. Itu tidak dipungkiri, artinya guru dengan murid bisa aja muridnya lebih alim daripada gurunya. Muridnya lebih hebat daripada gurunya. Allah yang memberi. Guru kada boleh bihiri. Unang-unangnya sorban kanalnya pacol, udah di sini. Enggak ada boleh.
guru jangan behiri. Kita malah bersyukur, alhamdulillah nyawa murid enggak, tapi hebat lebih daripada unda. Itu kita hendak abah akhirnya kalau bapak ada anak harus lebih daripada sidin. Nyawa kayak sekolah harus tinggi, nyawa sekolah harus berhasil lebih daripada unda. Nah jadi petani aja nah, nyawa harus jadi direktur. Direktur perusahaan ini kalau bisa. Nah itu doa kuitan. Guru nah kayak itu juga sebenarnya guru nang ikhlas tadi, gurunya kada behiri dengan muridnya. Jadi murid berhasil bersyukur. Bahkan gurunya nang datang pulang kepada muridnya. Kalau muridnya membuka majelis sorban ganal tadi hebat ilmunya, gurunya merasa umpat. Itu banyak sudah kita melihat. Contoh di Mekah aja Syekh Muhammad Al-Maliki, ulama besar Mekah, banyak murid sini nang datang guru sidin. Nang tua-tuaan duduk salih guru sidin datang kepada sidin pulang umpat duduk pulang lawan sidin guru. Artinya kada kecil hati tapi berbesar hati. Nah ini luar biasa. Begitulah ilmu yang benar, ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang masing-masing itu ada tingkatannya. Masing-masing diberikan oleh Allah. Jadi jangan saling iri mengiri. Nah ini kita sedihnya di akhir zaman. Memang kata almarhum Abah Guru kita di Sekumpul, nang bersaing itu sama pangkatnya. Guru lawan guru, murid lawan murid, pengusaha lawan pengusaha, orang kaya lawan orang kaya, orang miskin lawan orang miskin. Sama jabatan berhiri-hirian. Nah ini sedihnya. Padahal dilarang al-hasud la yasud. Orang yang hasud, iri hati, dengki itu la yasud, tidak akan mulia, malahan memakan hatinya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan tadi itu innal hasud innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan bisa melenyapkan kejahatan-kejahatan, dan iri hati itu pulang bisa memakan kebaikan-kebaikan. Jadi orang sakit hati, inya seorang sakit hati, orang dihirinya kan tahu. Inya orang sakit. Nah ini bahayanya iri hati. Artinya buang jauh-jauh penyakit hati itu. Inya seorang orang sakit, orang nang disihirinya kan tahu. Nah, sekejap malah meningkat, malah bagus inya. Seorang nang sakit hati behiri, apalagi behiri lon kawan, apalagi behiri lon pacar kawan, bagiannya. Nah, pacarnya berbungas pada pacar unda aja, hal diambilnya nang bungas, hanya behiri. Nah ini zalim. Jadi termasuk hasud itu zalim. Iri, zalim. Nah, jadi mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, dapat mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita juga meningkatkan segala-galanya dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai syariat ditinggal, sekalipun ilmu kita meningkat terus. Seperti mana yang mereka katakan tadi itu, hakikat sudah sampai, sekalinya syariat ditinggal. Nah ini ada di antara mereka yang menuntut ilmu hakikat, syariat tertinggal. Oh sudah sampai makam sorong sudah jadi. Hakikat semuanya itu dipakainya. Ya nang di jalan kita bila turun di rumah musim buah, ada di muka rumah orang rambutan, petiknya, ambilnya. Karena ada aja orang di muka rumah, ya kapan bapak minta. Ini kada ampun Tuhan juga datang. Nah hakikat dipakainya, syariat terpakai lagi. Pada ampun orang ampuninya lain. Kalau sudah beda, syariat saya buat matur sudah. Ini hak orang, ini hak orang, ini hak ininya. Ada sudah tanah ini ada patoknya sudah. Ini sekian meter, 10 kali 20 ampuninya. Tapi patok bisa berjalan tahun di muka 12 kali 20. Padahal 10 kali 20 asal ampun tanahnya bisi. Makanya 20 tunggal meteran dialihnya tiap tahun. Ampun Tuhan juga. Nah ampun Tuhan, kita kaji hakikat sudah. Ampun orang ampuninya, ampuninya kata ampun orang. Nah ini banget. Jangannya sama-sama lah. Mun hakikat bujur-bujur sebuku nih. Ampun orang ampuninya, ampuninya ampun orang sama aneh. Itu bagus. Ini kada ampun orang ampuninya, ampuninya kada ampun orang.
bini orang bininya kada bini orang. Bila digawil bininya sarik, dilelek aja tempeleknya orang. Mbah bini orang bawa terus sana kemari. Ini hakikat mentah ngarannya ini. Tanggung-tanggung. Nah, jadi punya kada dasar kuat, syariat kada kuat, ya nangka ini sudah. Jadi jangan terpengaruh. Nah, ini sudah tanda-tanda akhir zaman, sudah banyak kita melihatnya. Kalau kita ceritakan panjang lebar masalah tanda-tanda akhir zaman, termasuk sekarang kejadian aliran-aliran yang dahsyat, turunan dari mana itu aliran-aliran yang menyesatkan. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Nah, jadi marilah kita menyadari kehidupan dan keadaan kita, ajarkanlah ilmu yang ada kepada masyarakat di sekitar kita, apalagi kepada orang-orang yang awam yang kita melihat kesian mereka, beritahu mereka, sampaikan ajaran Rasulullah SAW, apalagi ilmu yang kita dapat dari Rasulullah, insyaallah berberkat, insyaallah, amin, Allahumma amin. Inilah kiranya cukup yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah nantinya, amin, Allahumma amin. Dan kita doakan guru-guru kita yang ada, terutama yang ada di sini nih, guru-guru Darussalam semuanya, mudah-mudahan beliau-beliau panjang umur, sehat badan, dimurahkan rezekinya, dan juga mati dalam keadaan husnul khotimah, amin, Allahumma amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata salah khilaf yang tidak berkenan di hati Bapak sekalian. Tiada tujuan lain ulun menyampaikan ini hanyalah untuk memperbaiki keadaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.